wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini via daring e-learning, kita bertemu pada pertemuan pertama mata kuliah hukum lingkungan, yang mana beban dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. Otomatis nanti ada 14 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Baik, hukum lingkungan ini merupakan kajian dari rumpun ilmu hukum administrasi negara, yang mana hukum lingkungan ini erat kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah. Oleh karena itu masuk ke dalam rumpun ilmu hukum administrasi negara. Sekalipun nanti juga ada linearnya juga dengan rumpun ilmu pidana dan rumpun ilmu perdata. Namun lebih pokok ini masuk ke dalam kajian hukum administrasi negara, begitu. Oh ya teman-teman, di mata kuliah pengantar ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang hukum lingkungan itu apa sih. Jelas dari kata mata kuliahnya sendiri, kita sudah tahu dan mengenal dari segi kata lingkungan. Secara otomatis kalau kita mendengar kata lingkungan berarti erat kaitannya dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Makhluk hidup itu ada makhluk hidup baik hewan, manusia, yang bisa dikatakan sebagai makhluk hidup, baik itu benda mati maupun baik itu benda bergerak, juga bisa dikaitkan juga dengan lingkungan yang ada di sini. Jadi nanti akan dikaji dari berbagai hal. Jadi kita luas kajiannya di sini hukum lingkungan, yang mana lebih spesifik kepada atau erat kaitannya dengan makhluk hidup dan lingkungan yang ada di sekitarnya, begitu. Nah, nanti apa saja yang kita bahas di sini, yang akan saya tampilkan beberapa pembahasan, beberapa macam pokok bahasan yang kita pelajari selanjutnya. Bentar. Oke, ini beberapa materi atau pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan bahas terkait tentang sejarah dan perkembangan hukum lingkungan. Bagaimana sebelumnya kemudian muncul tata aturan atau aturan tentang hukum lingkungan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan membahas atau mengulas tentang pengertian lingkungan hidup. Yang ketiga, kita akan membahas tentang permasalahan lingkungan hidup. Yang keempat, kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang keenam, kita akan membahas tentang penegakan hukum lingkungan. Yang ketujuh, kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kemudian yang kedelapan, penegakan hukum administrasi dalam pengelolaan dan perlindungan hukum lingkungan hidup. Yang terakhir, kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Nah, ini dari berbagai aspek, dari sejarah sampai dengan penyelesaian permasalahan sengketa lingkungan hidup, kita akan ulas, kita akan pelajari. Sebagaimana nanti perlu kalian ketahui, kita memakai pedoman atau tata aturan yang mana undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu nanti akan mengatur segala hal terkait dengan aturan tata kelola dari lingkungan hidup itu sendiri, baik mengenai hak dan kewajiban dari para pengelola yang berkaitan atau bersinggungan nanti berdampak pada lingkungan hidup sendiri. Jadi di situ ada ketentuan atau keterkaitannya. Jadi di sini mungkin gambaran awal bagaimana sih hukum lingkungan itu mengatur, misalkan bisa saya contohkan terkait dengan permasalahan yang ada di sekitar kita sendiri deh. Misalkan ada suatu perusahaan atau pabrik yang mana mengelola suatu bahan pokok, yang mana bahan pokok tersebut kemudian menimbulkan limbah, yang mana limbah kemudian itu berkaitan dengan lingkungan. Misalkan pabrik tekstil atau pakaian jadi, di situ perlu membutuhkan adanya suatu proses pewarnaan yang kemudian menghasilkan cairan atau limbah yang berbahan kimia, yang bahan kimia tersebut dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Dampak di sini pun juga nanti ada kategorinya atau kaitannya, yang mana dampak tersebut bisa menimbulkan misalkan yang limbah yang menimbulkan
dampak tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Nah, itu sendiri nanti ada konsekuensi sendiri aturannya yang mengatur apabila memang limbah B3 itu bisa sampai berdampak ke masyarakat dan terbukti masyarakat mendapatkan dampak dari hal tersebut, maka bisa dikatakan perusahaan atau pengelola dari pabrik tersebut bisa mendapatkan konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum itu didapat berdasarkan kepada aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Itu juga ada ketentuan pidananya. Nah, tadi di awal saya sampaikan hukum lingkungan ini juga ada kaitannya dengan hukum pidana bahkan hukum perdata. Nah, itu tadi karena di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu ada ketentuan atau sanksi pidana yang mengatur apabila ternyata pengelola dari suatu perusahaan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Ya, asalkan ada bukti, maka ketentuan pidana yang mengatur di dalam undang-undang tersebut dapat dapat nanti dijadikan sebagai dampak dari yang dilakukan oleh pengelola perusahaan tersebut. Ada ketentuan atau sanksi pidananya yang mengatur. Nah, nanti saya sarankan, saya wajibkan setiap dari kalian untuk segera membuka internet dan cari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Silahkan di-download. Karena nanti kedepannya kita akan berpatokan kepada itu. Begitu. Nah, ini saya sampaikan tentang deskripsi singkat mata kuliah, khususnya mata kuliah hukum lingkungan ini. Jadi mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian hukum lingkungan, pengetahuan dasar ilmu hukum lingkungan, pembangunan dan isu lingkungan, posisi manusia dalam lingkungan, permasalahan lingkungan hidup di negara maju dan berkembang, sejarah hukum lingkungan, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan deklarasi 1972, 1992, dan 2002. Kemudian tanggung jawab negara berdasarkan hak kedaulatan sumber hukum lingkungan, hak dasar dan kewajiban masyarakat. Kemudian partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, instrumen hukum dalam sistem perizinan, kemudian baku mutu lingkungan hidup, dan analisis mengenai pengawasan lingkungan hidup, pengawasan lingkungan hidup melalui hukum administrasi, perdata, dan pidana, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui alternatif dispute resolution atau ADR, dan pengadilan, serta tanggung jawab mutlak dan berdasarkan kesalahan case study. Jadi nanti juga akan saya sampaikan beberapa permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang ada di negara kita sendiri. Dan nanti juga saya harapkan teman-teman bisa mendeskripsikan seperti apa sih pandangan teman-teman terkait tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar misalkan. Nah, itu yang bisa nanti berdampak atau menimbulkan akibat yang bisa dialami oleh lingkungan sekitarnya teman-teman. Jadi nanti saya harapkan untuk bisa menganalisis apa saja dampak yang terjadi, permasalahan lingkungan apa saja yang terjadi. Begitu. Jadi kita banyak hal untuk mempelajari nanti terkait tentang hukum lingkungan, sampai dengan nanti bagaimana pemerintah itu bisa untuk mengembangkan suatu negara agar pembangunannya bisa berkelanjutan, sustainable ability. Jadi bagaimana nanti negara mengusahakan agar pembangunannya tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi itulah sebabnya kenapa undang-undang ini dibuat dengan tujuan agar lingkungan tetap terjaga, lingkungan tetap aman, dan tidak berdampak yang signifikan. Oke, kemudian ini referensi atau pustaka yang saya sarankan untuk teman-teman bisa cari. Buku utama yang saya pakai adalah bukunya Dr. Zairin Harahap yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, UI Press, Yogyakarta 2020. Kemudian saya juga memakai bukunya Dr. Takdir Rahmadi tentang hukum lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013. Serta buku tambahan yang lainnya
sekiranya teman-teman mungkin juga ada referensi yang lainnya, monggo silahkan dipakai untuk bisa menjadi bahan kajian bersama, untuk kita pelajari bersama, untuk referensi tambahan selain dari bahan ajar yang saya sampaikan. Saya juga menyarankan dengan adanya perkembangan teknologi ini teman-teman bisa mencari di internet, atau sekarang sudah ada e-book, jadi silahkan untuk mencari. Selain itu silahkan teman-teman mencari juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan jurnal hukum lingkungan. Oke. Jadi begitu terkait dengan hukum lingkungan secara umum. Nanti akan kita ulas atau kita kaji secara detail di pertemuan yang selanjutnya. Ini mungkin saya berikan gambaran lagi secara singkat terkait tentang hukum lingkungan, yang mana hukum lingkungan ini merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijakannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini juga yang menjadi dasar maka saya menyampaikan tadi hukum lingkungan masuk ke dalam kajian hukum administrasi negara, karena di dalam hukum lingkungan ini merupakan suatu bidang hukum yang dikuasai atau yang menerapkan kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan yang erat kaitannya dengan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah yang mana melakukan pengawasan terkait tentang hukum lingkungan, baik pengawasan maupun pengelolaan tentang lingkungan hidup. Jadi erat kaitannya juga tentang nanti hukum administrasi negara. Begitu. Nah, nanti hukum tata usaha negara ini akan teman-teman pelajari di semester 4, karena hukum tata usaha negara ini merupakan peradilan khusus yang mana nanti mengadili perkara atau permasalahan terkait tentang hukum administrasi negara atau yang erat kaitannya dengan jabatan pemerintah, organ pemerintah yang mengatur di situ. Hukum lingkungan ini merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemerintahan, hukum yang pengelolaan serta pengawasannya di bawah dari kewenangan pemerintah, sehingga apa saja yang berkaitan dengan hukum lingkungan itu juga erat kaitannya juga dengan pemerintah. Begitu. Kemudian next saya sampaikan gambaran umum juga terkait tentang hukum lingkungan. Di sini di dalam ilmu hukum lingkungan merupakan salah satu bidang hukum administrasi negara. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Ada erat kaitannya juga dengan segi pidana dan segi perdata. Dalam pengertian sederhananya, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya yang terdapat dalam ruang, di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau environment oriented law, sedangkan hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau use oriented law. Nah, dua istilah ini nanti yang teman-teman perlu kaji lebih dalam. Jadi selain tadi saya sampaikan bahwa hukum lingkungan ini secara sederhananya bahwa diartikan hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan atau lingkungan hidup, tentang makhluk hidup yang ada di alam itu terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Jadi tatanan terkait tentang lingkungan adalah tatanan yang berkaitan juga tentang lingkungan hidup atau tentang makhluk hidup. Makhluk hidup di sini siapa saja, bisa tanaman, orang, hewan, seperti itu, baik dalam semua kondisi maupun benda yang ada. Jadi termasuk juga tingkat perbuatan manusia itu sendiri.
ya jelas tingkat perbuatan manusia itu yang berkaitan dengan lingkungan. Seperti apa? Misalkan lingkungan dalam melakukan suatu penebangan hutan yang dapat menimbulkan kemudian nanti adanya kebakaran hutan, kemudian ada polusi udara. Nah, itu yang menyebabkan adanya suatu hal yang membahayakan bagi masyarakat lain, dan pelakunya itu adalah manusia, sehingga bisa nanti mendapatkan ancaman hukuman yang terdapat di dalam undang-undang yang ada, dalam undang-undang yang sudah berlaku begitu. Jadi di sini tatanan lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia, dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia yang lain. Seperti itu. Kemudian nanti ada pengertian baik secara modern maupun pengertian secara klasik. Pengertian secara modern itu lebih uh, uh, mempertimbangkan mementingkan aspek yang berorientasi pada lingkungan. Sedangkan cara klasik itu yang lebih mementingkan kepada aspek penggunaan lingkungan itu sendiri. Nah, seperti apa maksudnya dari kedua hal itu? Nah, ini akan nanti menjadi tugas dari teman-teman agar teman-teman bisa lebih memperdalam dua aspek tersebut. Nanti saya akan minta teman-teman untuk silahkan mencari pengertian dari kedua istilah tersebut dan maksudnya seperti apa. Silahkan jelaskan sendiri dengan bahasa teman-teman. Silahkan baca referensi yang saya sampaikan atau silahkan mencari sumber lain yang bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Pertama, silakan teman-teman jawab terkait tentang bagaimana kedudukan hukum lingkungan di dalam aspek keperdataan, hukum administrasi negara, dan pidana. Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan istilah environment oriented law dengan use oriented law. Silakan sampaikan di dalam forum diskusi, pastikan jawaban dengan bahasa sendiri, jangan hanya kopas dari internet saja. Bisa membaca di internet asalkan kemudian bisa diparafrase dengan bahasa sendiri, karena nanti akan terlihat kata-kata yang benar-benar hanya kopas dari internet dan itu nanti tidak akan saya tambahkan poin. Seperti itu. Silahkan nanti ramaikan forum grup, forum diskusi di dalam e-learning yang sudah saya buat. Begitu mungkin dari saya untuk pemaparan awal, gambaran awal mata kuliah dari hukum lingkungan sebagai pengantar di pertemuan pertama. Insya Allah di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam lagi materi selanjutnya. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.